Budak itu menikmati air mandi dari nyonya. Tapi ini bukan pertama kalinya dia melakukan hal ini. Tuan Tanah Tua itu setiap beberapa hari atau setengah bulan akan membeli seorang wanita baru, untuk memeriksa kualitas barang baru. Hal pertama yang harus dilakukan setiap gadis yang datang ke sini adalah dipaksa untuk mandi. Selain itu, Tuan Tanah Tua itu memiliki banyak kesenangan yang menyimpang. Para gadis pada dasarnya tidak berani melawan, karena mereka sudah tidak punya rumah untuk kembali. Akhir dari perlawanan atau pelarian sangatlah tragis. Di desa miskin ini, Tuan Tanah Tua Jack mendapatkan banyak uang berkat alkimia. Seringkali ada banyak orang yang menjual anak perempuan mereka kepadanya. Tak ada seorang pun yang peduli dengan apa yang harus dialami para gadis yang dibawa ke rumah Jack. Dalam pandangan masyarakat yang meremehkan perempuan, mereka bisa mendapatkan uang dan sekaligus mengurangi jumlah mulut yang harus diberi makan dalam keluarga. Ini adalah solusi yang menguntungkan bagi kedua belah pihak. Ayahnya juga seorang yang tidak berhati nurani, kecanduan judi, dan telah menghabiskan semua uang di rumah. Setiap kali kala berjudi, dia pulang dan memukuli istrinya. Setelah bertahun-tahun dipukuli, ibunya akhirnya mengakhiri hidupnya sendiri. Tapi ayahnya sama sekali tidak peduli. Demi mendapatkan uang untuk terus berjudi, dia dengan paksa menyeret putrinya, bersiap untuk menjualnya kepada Jack. Saat melihat warga desa lainnya, ayahnya bahkan tertawa dan berkata bahwa dia akan segera menjadi kaya. Tangisnya tersendat-sendat saat memohon kepada penduduk desa untuk menyelamatkannya. Tapi mereka semua menganggap ini adalah hal yang biasa. Pada dasarnya tidak ada yang mau ikut campur dalam urusan orang lain. Tak butuh waktu lama, ayahnya sudah menyeretnya ke depan pintu rumah Jack. Kebetulan ada seorang ibu yang datang menjemput putrinya untuk dibawa pulang. Gadis itu telah bosan dimainkan oleh Jack. Dia menatap gadis itu dengan mata kosong dan pikiran yang tidak stabil. Dia memohon kepada ayahnya agar tidak membawanya pergi. Tapi ayahnya tidak mendengarkan sama sekali. Dia tetap dengan kejam menyeretnya ke lantai atas. Jack memandang Chelena dengan penuh minat, mengamatinya dari atas hingga bawah. Kemudian dia mendekat dan mulai melakukan pelecehan. Chelena gemetar ketakutan menghadapi lelaki tua yang bejat ini. Namun ayahnya yang berdiri di samping sama sekali tidak peduli. Bahkan agar bisa menjual dengan harga tinggi, dia terus-menerus memuji putrinya, mengatakan bahwa kulitnya halus, tumbuh dengan cantik, dan masih sangat muda, cukup untuk Jack bermain selama beberapa tahun. Mendengar hal itu, Jack bertanya kepada Chelena berapa usianya. Dia terus terisak pelan. Melihat Chelena tidak menjawab, Jack langsung mendekat, lalu menjilat wajah Chelena dengan cara yang menjijikan. "Mulai sekarang, kau adalah milikku. Setelah ini, setiap kali aku bertanya, kau harus patuh dan langsung menjawab tanpa ragu. Jika tidak, kau akan mendapat buah pahit untuk dimakan." Ketakutan, dia buru-buru mengatakan kepada pria tua itu bahwa dia sudah berusia 18 tahun. Pria tua Jack melihat dia begitu patuh. Segera dia memberikan lebih banyak uang daripada sebelumnya untuk membelinya. Setelah ayah Chelena pergi, pria tua Jack buru-buru membawa Chelena ke kamar mandi. Kemudian dia memaksanya untuk melepas pakaian dan mandi. Tidak berani melawan, Chelena pun mandi. "Mandi saja, biarkan aku melihat tubuhmu yang basah." Dia terus memuji, merasa uang yang dikeluarkannya sangat sepadan. Namun bagi Chelena, ini baru awal dari mimpi buruknya. Malam tiba, Chelena mengeluarkan jeritan menyedihkan, tetapi tidak ada yang bisa menyelamatkannya. Di sisi lain, ayahnya membawa uang dari pria tua Jack untuk bersenang-senang dan berfoya-foya. Bahkan dia dengan murah hati mentraktir orang lain. Pemilik bar merasa pria itu terlalu kejam dan menanyakan bagaimana dia bisa tega melakukan hal seperti itu. Istrinya baru saja meninggal, dan dia menjual anak perempuannya demi uang. Namun ayah Chelena dengan tegas mengatakan bahwa uang itu pantas dia dapatkan. Dia telah bersusah payah membesarkan anaknya selama 18 tahun. Dan sekarang saatnya bagi Chelena untuk membalas budinya. Di sisi lain, Chelena melihat pria tua Jack tertidur lelap seperti orang mati. Dia buru-buru memakai pakaiannya dan bersiap untuk melarikan diri. Namun begitu dia turun tangga, Nick, si tunanetra, mendengarnya. Tapi Nick tidak mengatakan apa-apa. Chelena bukanlah gadis pertama yang mencoba melarikan diri. Pria tua Jack tahu hal ini dan dengan tenang minum susunya. Bagaimanapun setiap gadis yang dijual pasti pernah mencoba melarikan diri pulang. Namun orang tua mereka sudah menerima uang, jadi mereka akan mengembalikan anak perempuan mereka dalam keadaan utuh. Atau ada juga yang mengunci pintu rapat-rapat, memaksa anak perempuan mereka tidak punya tempat untuk pergi dan akhirnya kembali. Pada saat yang sama, Chelena telah berlari pulang ke rumahnya dan melihat ayahnya tertidur lelap. Dia buru-buru membangunkan ayahnya, lalu berlutut memohon agar ayahnya tidak menjualnya kepada setan itu. Namun ayahnya justru marah dan membentaknya, lalu mendorongnya keluar dan membanting pintu. Akhirnya Chelena tidak punya tempat untuk pergi dan terpaksa kembali ke rumah pria tua Jack. Dia melihat Nick masih menunggunya. Dia bertanya apakah Nick adalah anak laki-laki atau budak. Namun Nick tidak mengatakan sepatah kata pun. Chelena tidak terus bertanya, tetapi dengan lembut naik ke lantai atas. Kemudian dia membentangkan tikar dan berbaring di atasnya. Dia terus berkata dalam hati, dia tidak boleh mengikuti jalan yang sama seperti ibunya. Sekarang dia tidak bisa bergantung pada siapapun. Dia hanya bisa mengandalkan dirinya sendiri untuk mencari jalan hidup.
Setelah beberapa hari mengamati, Chelena menyadari bahwa pria tua Jack secara lahiriah menganggap Nick sebagai anak laki-lakinya. Namun hidupnya tidak berbeda dengan budak. Untuk memahami situasi dengan jelas, Chelena secara aktif mendekati Nick. Setelah beberapa hari berinteraksi, Nick sudah mulai menyukai Chelena. Bagaimanapun semua yang dilakukan pria tua Jack terhadap Chelena, Nick mendengarnya dengan jelas dari lantai bawah. Sudah lebih dari 20 tahun hidup sendiri. Hati Nick dipenuhi dengan cinta dan selalu berkhayal bahwa dialah yang berada di samping Chelena. Saat ini Chelena kembali menanyakan masalah sebelumnya, dan Nick langsung menjawab tanpa menyembunyikan apapun. Ternyata Nick hanyalah anak laki-laki secara nama dari pria tua Jack. Pria tua Jack mengadopsinya semata-mata untuk mencari seorang budak yang tidak perlu dibayar untuk melayaninya. Pria tua Jack tidak pernah mengizinkannya duduk makan bersama di meja yang sama, hanya menyuruhnya seperti anjing, duduk berjongkok di samping. Bahkan jika Nick melakukan kesalahan kecil sekalipun, dia akan dipukuli dengan kejam, dan mata Nick yang buta juga disebabkan oleh pria tua Jack. Dulu, Nick pernah mencoba melarikan diri sekali, tetapi dengan cepat dia ditemukan dan dibawa kembali. Pria tua Jack memukulinya hingga setengah mati, lalu menggunakan penjepit yang dipanaskan untuk membakar matanya. Sejak saat itu, Nick yang buta menerima takdirnya dan tidak lagi berniat melarikan diri. Melihat gadis-gadis lain yang bernasib tragis, Nick menjadi mati rasa dan tidak memiliki belas kasihan, karena dia sendiri tidak bisa menyelamatkan dirinya, apalagi mengasihani orang lain. Setelah mendengar ceritanya, Chelena memeluknya dengan perasaan sedih, memikirkan bahwa sumber kesengsaraan mereka berdua adalah pria tua Jack. Chelena mulai merencanakan balas dendamnya. Keesokan harinya, saat sarapan, Chelena bertindak seperti nyonya rumah dan memanggil Nick untuk duduk di meja makan. Biarkan saja, namun tidak disangka, Chelena justru menyendokkan semangkuk nasi dan memberikannya kepada Nick. Pria tua Jack merasa kepalanya sedikit hijau dan langsung marah. Melihat Chelena memperlakukan Nick dengan baik, Nick sangat tersentuh dan dengan rela hati bersedia melakukan apapun untuk Chelena, bahkan sampai mati, dan semua ini adalah bagian dari rencana Chelena untuk membuat Nick dan dirinya berada di pihak yang sama, seperti dua belalang yang terikat pada satu tali. Rencana selanjutnya adalah membuat pria tua Jack kehilangan kewaspadaannya. Untuk mencapai itu, Chelena harus memenuhi semua permintaan aneh pria tua Jack. Meskipun pria tua Jack tidak bisa tenang saat makan, demi mengubah takdirnya, Chelena hanya bisa patuh dan menahan diri. Setelah itu, Chelena selalu mendengarkan dan menuruti pria tua Jack, bahkan seringkali secara aktif merawatnya. Perlahan-lahan, pria tua Jack mulai memandangnya dengan cara yang berbeda. Bahkan sesekali dia membicarakan urusan pekerjaan dengan Chelena. Nick, yang sibuk bekerja di samping, merasa sangat cemburu. Melihat rencananya berhasil, Chelena terus melanjutkan dengan penuh semangat. Chelena bertanya apakah pria tua Jack benar-benar mencintainya. Pertanyaan ini membuat pria tua Jack terkejut dan terdiam. Gadis-gadis yang dia beli sebelumnya semuanya membencinya sampai ke tulang. Chelena benar-benar berbeda. Melihat pria tua Jack ragu-ragu, Chelena segera mengambil inisiatif untuk membangkitkan perasaannya. Pria tua Jack sama sekali tidak bisa menolak. Tiba-tiba suara lesung penumbuk padi terdengar, memotong momen antara mereka berdua. Ternyata Nick sedang melampiaskan amarahnya. Hari itu, Chelena dan Nick bersama-sama merawat kebun sayur. Seorang wanita datang menemui pria tua Jack. Wanita itu telah menjual kalung berharganya, tetapi kualitasnya tidak bagus, sehingga hanya mendapat sedikit uang. Dia meminta pria tua Jack untuk menambahkan sedikit uang karena dia perlu mengobati anak perempuannya yang menderita gangguan jiwa. Pria tua Jack langsung menolaknya, mengatakan bahwa wanita itu menggunakan anak perempuannya untuk melunasi hutang. Dia menyuruh wanita itu pergi dan tidak mengembalikan uangnya, dan sekarang berani meminta tambahan uang. Wanita itu pun pergi dengan wajah kecewa. Beberapa hari ini, Chelena semakin meningkatkan serangannya. Pria tua Jack benar-benar tenggelam dalam kelembutannya dan tidak bisa melepaskan diri. Dia merasa bahwa Chelena benar-benar mencintainya, sehingga pada malam itu, dia membawa Chelena ke kamarnya dan mengeluarkan sebuah kotak. Di dalamnya adalah semua hartanya. Pria tua Jack memilih sebuah kalung yang sangat mahal dari dalam kotak itu dan mengenakannya pada Chelena, membuatnya terpesona. Namun semua itu hanya kepura-puraan dari Chelena. Dia sudah tahu lokasi kunci dan kotak harta itu. Keesokan harinya, pria tua Jack bahkan membawa Chelena ke pasar dan membelikannya banyak pakaian dan perhiasan. Ketika mereka melewati kedai minuman, pria tua Jack berbincang dengan beberapa penduduk desa. Penduduk desa merasa bahwa pria tua Jack sekarang telah berubah banyak. Apakah karena dia sudah memiliki istri? Pria tua Jack tidak mengatakan apa-apa, tetapi dia menggenggam tangan Chelena dengan erat. Saat itu pemilik kedai minuman memanggil Chelena ke samping dan memperingatkannya bahwa hidup di samping pria tua Jack seperti hidup di samping harimau. Dia harus selalu berhati-hati. Kata-katanya penuh dengan belas kasihan. Chelena sangat berterima kasih karena ini adalah satu-satunya orang yang peduli padanya setelah ibunya meninggal. Malam itu, saat pria tua Jack tertidur lelap, Chelena dengan hati-hati mengambil kunci dan membuka kotak harta pria tua Jack. Namun dia tidak mengambil uang, melainkan mengambil sebuah kalung yang mencolok. Kemudian dia turun ke lantai bawah untuk berbicara dengan Nick. Keesokan harinya,
Chelena pergi ke tepi sungai untuk mencuci pakaian. Kebetulan dia bertemu dengan gadis kecil yang ibunya menjemputnya beberapa hari sebelumnya. Setelah dijual oleh ayahnya kepada pria tua Jack, gadis kecil itu hidup dalam kegelapan. Sekarang dia sudah kehilangan akal sehatnya. Hari ini, dia duduk berjongkok di air sambil menangis. Melihat hal itu, Chelena segera menghampiri dan menghiburnya. Namun gadis kecil itu tiba-tiba mengingat sesuatu dan mulai meronta-ronta tanpa henti. Chelena berusaha meyakinkannya bahwa semuanya sudah baik-baik saja. Saat itu ibu gadis kecil itu mendengar suara keributan dan datang ke sana. Gadis kecil itu langsung berlari ke pelukan ibunya. Melihat nasib gadis kecil itu, Chelena semakin bertekad untuk pergi dari tempat ini. Meskipun sekarang pria tua Jack memperlakukannya dengan baik, pria brengsek itu sama sekali tidak layak untuk dipercaya. Setelah itu, Chelena pulang ke rumah. Dia melihat pria tua Jack sedang memarahi Nick. Segalanya berjalan seperti yang dia duga. Pria tua Jack menyadari bahwa kalungnya hilang dan langsung menuduh Nick yang mencurinya. Dia yakin bahwa Chelena tidak akan melakukan hal seperti itu. Dia memberinya perhiasan dan membelikannya pakaian, jadi tidak perlu mencuri. Saat ini Chelena langsung masuk ke dapur dan mengambil pisau daging. Berteriak bahwa dia akan membunuh Nick. Jack langsung menahan tangannya yang memegang pisau, lalu berbalik dan pergi. Namun Chelena justru mengarahkan pisau itu ke Nick dan menuduhnya menyembunyikan barang curian. Nick bersikeras bahwa dia tidak mencuri, tetapi Chelena memarahinya. Dasar orang buta sialan, sekarang kamu bahkan berani berbohong. Pria tua Jack, yang belum benar-benar pergi, diam-diam merasa puas karena merasa Chelena membantunya melampiaskan amarah. Sementara itu, Nick yang terbuai oleh cinta hanya bisa menerima kata-kata kasar Chelena, berpikir bahwa itu adalah cara untuk mencegahnya dipukuli lagi. Kedua pria itu sekarang benar-benar terpesona oleh Chelena, siap hidup dan mati untuknya. Chelena tidak hanya berhasil mengambil kalung itu, tetapi juga mendapatkan kepercayaan dari kedua pria itu. Hari itu, pria tua Jack mengatakan bahwa dia harus pergi minum-minum dengan teman-temannya dan akan pulang sangat terlambat. Dia bertanya apakah Chelena ingin ikut. Menyadari bahwa kesempatannya telah tiba, Chelena mengatakan bahwa dia ingin beristirahat di rumah. Pria tua Jack sekarang sangat percaya padanya dan bahkan bercanda, "Kamu baik-baik saja di rumah dan tunggu aku ya." Chelena menahan rasa jijiknya dan tersenyum manis, tetapi dalam hatinya, dia sudah merencanakan kapan akan melarikan diri. Setelah mengantar pria tua Jack pergi, Chelena segera mulai mengemasi barang-barangnya. Nick duduk diam di samping, menyadari bahwa Chelena ingin melarikan diri, namun sekarang Nick tidak akan melaporkannya. Meskipun begitu, Chelena tidak langsung pergi. Siang hari terlalu banyak orang desa yang berkeliaran, sehingga mudah ketahuan. Karena itu, dia memutuskan untuk melarikan diri pada malam hari. Di sisi lain, pria tua Jack, dalam perjalanannya untuk minum-minum, bertemu dengan ibu dari gadis kecil yang kehilangan akal sehat itu. Pria tua Jack sepertinya merasa sedikit bersalah. Dia mengambil sejumlah uang dari sakunya dan memberikannya kepada wanita itu. Namun wanita itu mengambil uang itu dan melemparkannya kembali ke arah pria tua Jack. Pria tua Jack tidak mengatakan apa-apa dan langsung pergi. Padahal ibu dari gadis kecil itu sangat membutuhkan uang tersebut. Dia menangis dan memungut uang yang berserakan di tanah. Malam itu, pria tua Jack mabuk berat di kedai minuman. Ayah Chelena melihatnya dan bersikeras mengantarnya pulang. Dia bilang sekalian ingin mampir menjenguk anak perempuannya. Namun di tengah perjalanan, ayah Chelena tiba-tiba meninggalkan pria tua Jack yang terjatuh ke tanah. Pria tua Jack memanfaatkan situasi dan mulai berlagak mabuk, membanggakan diri bahwa dialah yang berhasil mendapatkan anak perempuan ayah Chelena. Namun ayah Chelena tiba-tiba mengatakan sesuatu yang membuat pria tua Jack tidak bisa tertawa lagi. "Anak itu bukan anak kandungku." Ayah Chelena kemudian menjelaskan bahwa pria tua Jack memang pelupa. Dulu, pria tua Jack melihat ibu Chelena yang cantik dan berkulit putih. Saat ayah Chelena tidak ada di rumah, pria tua Jack menggunakan kekerasan untuk memperkosa ibu Chelena. Dia membesarkan Chelena selama 18 tahun hanya untuk membalas dendam. Pria tua Jack tertegun. Wajahnya tidak percaya. Ayah Chelena kemudian merebut tongkat pria tua Jack dan melemparkannya jauh-jauh. Dia menendang kaki pria tua Jack yang masih sehat, akhirnya membalas dendamnya. Ayah Chelena tertawa terbahak-bahak sebelum pergi, sementara pria tua Jack tidak bisa tenang. Dia tidak bisa mempercayai apa yang telah dilakukannya, lalu mengambil tongkatnya dan berusaha menahan rasa sakit untuk pulang ke rumah. Pada saat yang sama, Chelena mendatangi Nick untuk mengucapkan selamat tinggal, tetapi Nick tidak tega melepaskannya. Dia terus menarik Chelena, tidak membiarkannya pergi, agar bisa melarikan diri. Chelena akhirnya setuju untuk bergaul dengan Nick untuk terakhir kalinya. Tiba-tiba pria tua Jack pulang ke rumah. "Jangan sentuh anakku." Namun kedua orang yang sedang asyik di tempat tidur tidak mendengarnya. Pria tua Jack marah dan ingin membunuh Nick, namun tiba-tiba Chelena menyerang dari belakang. Dia menusuk pria tua Jack dengan pisau, menembus ginjalnya. Pria tua Jack tidak bisa mempercayai bahwa Chelena yang lembut itu ingin membunuhnya. Chelena melihatnya dengan penuh kebencian, lalu menarik pisau itu dan menusuknya sekali lagi. Pria tua Jack menyesal sekali. Dia mencoba mengangkat tangannya untuk menyentuh wajah Chelena, tetapi akhirnya terjatuh dan meninggal. Nick yang masih berada di samping masih memegang pisau dengan gemetar. Semuanya sudah berakhir, pria tua Jack sudah mati.
Setelah itu, Chelena menyalakan api dan membakar rumah bambu milik pria tua Jack. Dia membawa harta benda dan pergi bersama Nick tanpa menoleh ke belakang. Setelah melarikan diri dari desa, Chelena membagi uang itu menjadi dua bagian. Dia memberikan satu bagian kepada Nick dan menyuruhnya mencari tempat yang aman untuk hidup. Namun Nick hanya ingin tetap bersama Chelena. Chelena tidak ingin terikat oleh Nick, jadi dia memberikan nasihat agar Nick menyimpan uangnya dengan hati-hati, dan pergi dengan tegas. Dia ingin hidup untuk dirinya sendiri sekali saja. Nick yang buta segera bangkit dan mencoba mengejarnya, tetapi malah berjalan ke arah yang berlawanan. Film ini berakhir di sini. Ciri khas film Filipina adalah keberaniannya. Meskipun alur ceritanya terkesan kasar dan penuh emosi, namun akhir film ini cukup mengejutkan. Perjalanan pertumbuhan dan balas dendam sang protagonis wanita benar-benar memuaskan. Di era itu, sang protagonis hidup di sebuah desa kecil yang terbelakang. Tetap menjaga ketenangan dalam situasi seperti itu sangatlah sulit. Wanita lain yang mengalami nasib buruk hanya bisa menerima takdir mereka. Tetapi Chelena selalu berusaha mencari jalan keluar. Meskipun dia sempat merasakan kebahagiaan yang singkat, dia tidak pernah lengah sedetik pun. Dia memahami sifat manusia dan menyadari bahwa hanya dirinya sendiri yang bisa dipercaya. Pada akhirnya dia mendapatkan kebebasan dan kekayaan. Si jahat, Tuan Tanah yang kejam, akhirnya mendapatkan akhir yang pantas. Ketika dia menyadari bahwa dia telah memperkosa anak kandungnya sendiri, matanya tidak lagi dipenuhi kebencian dan kemarahan, melainkan penyesalan dan penyesalan yang mendalam. Namun seorang penjahat yang telah menyakiti begitu banyak gadis tak bersalah, tiba-tiba menunjukkan ekspresi seperti itu, terlihat tidak tulus sama sekali. Ada beberapa masalah dalam alur cerita. Tuan Tanah yang cacat itu memiliki banyak uang, tetapi tidak ada satupun orang di rumahnya yang bisa melawan. Penduduk desa juga tidak mencoba merampoknya, rakyat desa terlihat terlalu patuh. Selain itu, sang protagonis wanita bisa saja membunuh atau melarikan diri lebih awal, tetapi dia memilih untuk melakukannya di akhir cerita. Aku menyarankan agar kalian tidak menonton versi aslinya, cukup baca penjelasanku saja. Nah, penjelasan hari ini sampai di sini. Jika kalian menyukai ulasanku, jangan lupa untuk menekan tombol like dan follow ya. Dukungan kalian adalah motivasi terbesarku.